Apa saja, ayo mendengar radio karena di situ kita bisa belajar untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain juga untuk diri sendiri. Karena di radio itu ada fungsi bisa menghibur, bisa memberikan informasi, bisa juga untuk melakukan kontrol sosial. Mendengarkan radio itu enak, tetapi juga bisa menghasilkan nilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam perennials. Kembali lagi kita bersama pada channel Perennial Law Podcast. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan bahwa channel ini akan senantiasa berusaha untuk memberikan edukasi, kemudian inspirasi dan pencerahan berkenaan dengan berbagai macam isu yang pada poin umumnya itu adalah berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum, dan juga di dalamnya akan ada inspirasi-inspirasi yang menarik dari para narasumber kita. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa. Di tengah kesibukan beliau hadir di Pontianak ini, kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing bersama dengan beliau. Beliau adalah Bapak Herbert Sunu Budi Harjo. Ya, terima kasih Pak atas kehadiran Bapak bersama dengan kita pada hari ini. Sedikit saya memperkenalkan dengan beliau. Saya tidak memperkenalkan panjang lebar karena saya melihat beliau ini punya banyak pengalaman sekali. Sedikit tentang beliau. Beliau ini adalah seorang dosen di BINUS ya. Ya, tapi sudah purna saya. Nah, kalau di BINUS, kalau di tempat lain saya masih dipercaya untuk. Ya, beliau di BINUS sudah purna tugas. Kemudian ada 11 kampus lain yang pernah beliau ajar. Jadi ada banyak pengalaman beliau yang dapat kita gali berkenaan dengan isu-isu yang berkenaan dengan broadcasting, kemudian perkembangan radio dan lain-lain sebagainya. Beliau ini banyak mengajarkan teori-teori yang mendukung tentang bagaimana kegiatan-kegiatan penyiaran itu dilakukan. Nah, terima kasih lagi kesempatan Bapak bisa hadir bersama dengan kita. Sedikit saya perlu sampaikan bahwa beliau datang ke Pontianak. Di sini ada agenda yang dilaksanakan di Pontianak, dan itu agendanya agenda internasional ya, berkenaan dengan perkumpulan pendengar radio internasional. Dari ada berbagai macam pendengar sejati ya Pak. Radio itu berkumpul di Pontianak, kemudian membahas isu-isu yang berkembang dan bagaimana menguatkan keberadaan mereka, khususnya radio ini, supaya tetap eksis di tengah persaingan yang sedemikian rupa. Hebatnya saat ini sudah ada media-media yang begitu berkembang, ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ini kan radio ini ya posisinya ini semakin hari kalau kita lihat dalam perkembangan ini semakin terjepit. Iya, karena munculnya new media ya. New media betul. Nah, sekarang ini Pak, keberadaan organisasi pendengar radio ini Pak, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan Pak oleh organisasi ini sehingga mereka ini sampai eksis membuat kegiatan-kegiatan yang berskala internasional Pak? Mungkin bisa dibagikan kepada kita. Jadi dimulai dari siaran radio internasional dalam bahasa Indonesia itu dulu banyak sekali, lebih dari 20. Mulai dari Albania, kemudian Arab, kemudian Mesir, kemudian Taiwan, Jepang, Korea, Jerman, BBC, kemudian Belanda, juga di Amerika,
Bahkan di Amerika itu sebelum siaran bahasa Indonesia tahun 1943 itu sudah siaran bahasa Jawa. Udah ada. Kita belum merdeka itu sudah ada siaran bahasa Jawa. Jadi memanfaatkan para pelaut yang dikontrak oleh Belanda, kemudian keliling seluruh dunia itu dimanfaatkan untuk membuat stasiun radio. Tentu saja dengan munculnya banyak stasiun radio yang mempunyai siaran bahasa Indonesia, itu kemudian muncul klub-klub pendengar. Oh, jadi dulu ada semacam klub-klub pendengar radio itu ya? Banyak sekali. Ada radio yang khusus untuk fans, misalkan radio Taiwan Fans Club itu khusus untuk Taiwan. Kemudian dan itu ada juga orang Indonesia di situ. Ya, itu justru orang Indonesia. Ya, bahkan juga di luar negeri itu ada semacam buku pintar. Buku pintar tentang kepenyiaran, memuat semua frekuensi dan nama stasiun radio di seluruh dunia. Itu juga ada. Namanya World Radio, Televisi, Handphone. Oh, jadi buku panduan semacam gitu ya? Untuk misalkan mau melacak. Kalau sekarang kan gampang dengan membuka layanan Mbak Google atau apa, udah bisa ditemukan. Kemudian dari banyaknya klub-klub pendengar radio, ada Indonesian TV Club, kalau di Kalimantan ada Borneo Listen Club. Kita mencoba untuk mengumpulkan pendengar dengan tidak membawa bendera. Maksudnya bendera itu? Bendera klub. Oh, bendera klub. Ya. Nah, itu maka kemudian kita namakan keluarga pendengar radio. Nggak membawa bendera. Kemudian muncullah pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ini ya. Pertemuan ke-7 ini pertama kali dilakukan di luar Pulau Jawa. Oh, ini yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Maka dinamakan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 dan ini yang pertama digelar di luar Pulau Jawa, di Pontianak ya. Jadi dimulai dari Solo, kemudian Jakarta dulu, kemudian Solo, kemudian di Wonosobo, kemudian Malang, kemarin terakhir Bandung. Bandung itu sempat tertunda karena ada pandemi COVID. Tapi saya lihat juga ini peserta dari luar Indonesia, dari Taiwan, dari Amerika saya lihat itu apakah mereka ini punya semacam organisasi yang sama juga di sana? Ya, tentu saja kan seperti halnya surat kabar kan ada pembacanya. Ya. Televisi harus ada penontonnya. Ya. Radio juga harus ada pendengarnya. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu kan ada namanya Klompeng Sapir. Kelompok pendengar, pembaca, dan filsawan itu sama Pak Harmoko jadikan satu. Tapi nuansanya waktu itu ya tentu saja sporting dengan pemerintah. Sporting pemerintah. Ya, karena namanya dalam Pak Harmoko semasa itu kan ada namanya komunikasi sambung rasa. Itu salah satu wacana yang dipakai untuk bagaimana mensupport program-program pemerintah. Jadi sambung rasa maksudnya di situ corong pemerintah Pak ya sebenarnya. Makanya dulu namanya Menteri Penerangan Pak ya. Nah, kemudian dari beberapa kelompok pendengar yang tersebar ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Lombok, kemudian di Jogja, Jakarta dan sebagainya kita coba untuk disatukan. Ya tentu saja dengan karena kita melibatkan mendengar dengan beberapa stasiun radio di luar negeri yang mempunyai siaran bahasa Indonesia. Ya, oke Pak. Ada yang menarik ini Pak, yang sering dulu saya terngiang-ngiang berkenaan dengan saya tidak tahu apakah ini tagline dari radio itu radio pemersatu bangsa Pak ya. Ya. Nah, ini kok bisa seperti ini yang muncul Pak? Apa landasannya sehingga dikatakan radio itu sebagai pemersatu bangsa? Yang melupakan identitas, tidak terkotak-kotak, maka karena siapapun juga bebas mau mendengarkan radio, mulai dari anak-anak
sampai ibu rumah tangga dan sebagainya. Mm-mm. Ini mendengar radio itu kan bebas, nyaris tidak ada hambatan. Hambatannya ya karena waktu itu mempergunakan gelombang pendek ya frekuensi sinar matahari juga mempengaruhi. Oh gitu. Ya, jadi cuaca hujan mempengaruhi ketika orang mendengarkan radio. Maka biasanya radio yang mempergunakan frekuensi gelombang pendek itu biasanya siaran sore atau malam. Ya. Nah, ini Pak, kalau juga saya melihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita ini Pak, khususnya di film-film yang sering ditayangkan itu Pak, itu saya betul-betul melihat itu bagaimana bangsa kita dulu itu sangat membutuhkan yang namanya radio. Bahkan kita ini kan taunya Indonesia merdeka itu kan dari radio Pak ya. Ya, di Sulawesi ini tahu Indonesia merdeka itu adalah di radio dan Justru itu keunggulan radio. ya, Radio itu nyaris kan nggak terbatas oleh tempat, ya, waktu, dan kapan. Dan radio itu bisa disambil mendengarkan, bisa lain dengan nonton TV dong. Nonton TV itu mesti ada concern. Tapi Ya. ketika belum ada TV yang bisa ditonton, ibu-ibu ketika memasak kan mendengarkan radio. Sandiwara kan bebas orang. ya ada sandiwaranya ya. Orang mau pergi ke kantor itu ya kan nggak mungkin akan nonton TV kan, tapi mendengarkan radio. Sebelum sekarang ada apa namanya media-media yang baru yang mencoba untuk menggantikan radio, tapi nggak mungkin radio itu akan terkalahkan. Karena apa? Kecepatan radio itu luar biasa. Jarak yang ribuan kilo bisa ditembus. Kalau TV sebelum ada internet dan sebagainya itu harus memerlukan peralatan tambahan dan sebagainya. Ya, kalau ini cukup dengan frekuensi Pak ya. Ya. Nah, kalau ini Pak, kita melihat dari sejarah Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sejarah awalnya munculnya radio di Indonesia. Siapa sih memprakarsai radio itu, kenapa bisa sehingga ada dan sampai digunakan oleh pemerintah kita untuk menyebarluaskan informasi tentang kemerdekaan. Bahkan dulu itu Pak ya, siapa yang memegang kendali radio, maka dialah yang menguasai informasi pada saat itu Pak. Ya, kalau secara global dari internasional itu tentu saja kita harus mendengarkan atau harus mengetahui orang yang namanya Marconi. Marconi Pak. Ya, itu kan penemu peralatan awal. Kemudian berkembang terus dari radio gelombang pendek muncul radio FM. Kalau FM itu kendalanya kan kita siaran ada gedung lebih tinggi, ada pohon lebih tinggi nggak tembus. Tapi kalau dia pakai gelombang AM atau SW itu dimanapun juga bisa. Karena rambatannya melalui bumi. Nah, kemudian, meskipun misalnya wilayahnya jauh. Udah, justru itu orang-orang di tengah kapal, para pelaut, dari apa namanya orang Pontianak yang mau pergi ke laut itu awalnya kan mendengarkan radio. Yang penting frekuensinya sama. Ya, artinya kan bisa dilacak ya, misalkan udah disebutkan kan, misalkan radio apa namanya RRI Pontianak frekuensinya sekian. Kemudian kalau dari sisi Indonesia ya dimulai dari orang-orang Belanda ketika menjajah di Indonesia, untuk hubungan ke negara mereka kan nggak ada telepon. Nah, mereka mempergunakan frekuensi tersebut. Oke, jadi dulu itu digunakan untuk menyambungkan komunikasi antara pemerintah Belanda pada saat itu dengan para VOC ataupun yang ada di sini. Belanda. Kemudian perkembangannya seterusnya muncullah ketika dijajah Jepang ya muncul radio-radio di bawah Jepang untuk propaganda. Ketika merdeka itu kemudian pertama kali untuk menyiarkan ya lewat radio, mau lewat apa lagi? Karena itu satu-satunya media yang bisa untuk siaran, kemudian untuk bisa ditembuskan hingga akhirnya terdengar di seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Maka konsep di radio di era itu kan sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Yang sampai sekarang. Jadi itulah tidak salah ya sampai saat ini Pak, bahwa kita mengatakan radio ini adalah pemersatu atau perekat bangsa Pak ya. Ya, itu kan makanya kan sekarang
kaitannya dengan pemilu tahun depan itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana dia jadi kan fungsi radio itu kan juga sama dengan fungsi media massa lainnya. Iya. To educate, to inform, kemudian to entertain, dan juga untuk kontrol sosial. Nah itu sekarang tinggal setiap zamannya, setiap era pemerintahan itu lebih menekankan ke mananya. Tapi sekarang di era globalisasi itu radio udah dengan berbagai macam platform itu udah bisa dilihat, bahkan ada konsepnya radio bergambar. Oh gitu. Ya, radio bergambar itu tetap radio ya. Tetap mempergunakan frekuensi tetapi ditandemkan dengan gambar-gambar. Gambar itu bisa juga terkirim juga. Lu kan bisa toh. Kalau Bisa. kita mempergunakan multimedia itu kan tidak hanya gambar. Kalau kita menerima WA dan sebagainya, ada gambar, ada suara, Iya. ada. Tapi kan ini menggunakan media internet. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pakai frekuensi, ya semuanya kan. Ya kalau radio frekuensi itu public spare, milik rakyat. Itu ada batasannya. Seperti TV misalnya. ya. Kalau itu tidak dibuka seperti sekarang digitalisasi, itu di Indonesia nasional itu ya mungkin hanya ada 11 TV. Kalau sekarang dibuka dengan digitalisasi, di Jakarta itu udah 40 channel bisa saya nggak tahu kalau di Kalimantan. Nah, konsepnya kemudian mempergunakan Kompas TV Pontianak. NFC pokoknya harus di dalam undang-undang penyiaran itu disebutkan boleh siaran di daerah tapi mempergunakannya. Oke. Jadi kalau kita lihat memang perkembangannya dulu Pak, memang sangat dibutuhkan radio ini Pak ya. Mulai dari pada zaman penjajahan, awal-awal kemerdekaan, kemudian saat ini Pak, kita mau coba mungkin melihat karena Bapak ini kan betul-betul bisa dikatakan ya hidupnya ini ya sudah tidak bisa dipisahkan dengan radio. Saya hanya ingin menekankan begini. Iya. Jadi orang nggak mengetahui bahwa mendengarkan radio, menonton TV itu dibayar loh. NHK itu salah satu lembaga penyiaran Jepang yang membayar pendengarnya, membayar penontonnya. Tentu saja dengan tema-tema yang ditentukan. Itu konteksnya kan kalau di ranah ilmu pengetahuan ada konten analisis, menganalisis program-program yang disiarkan. Tapi itu yang menentukan mereka. Ada juga yang konteksnya dibayar tetapi memberikan laporan, konteksnya pergunakan teknik. Ada metode SINFO, sinyalnya, interference, propagasi, noise-nya. Jadi mendengarkan radio itu kan gangguannya juga ada. Kalau radionya FM nyaris nol gangguan. Gangguannya yang nggak bisa didengar di luar ada yang menghalang ya. Menghalang. Tapi radio gelombang pendek itu karena bisa tembus di mana-mana, maka dilaporkan kalau sinyalnya bagus, ya nilainya 5. Iya. Kalau ada gangguan, ya bisa 3, bisa 2, atau bisa 1. Kalau 1 itu hanya kemeresek, nggak ada bisa ditangkap sama sekali. Tidak ada suara kedengaran. Bisa hilang, bisa enggak. Karena jadi makanya di dalam radio itu setiap 6 bulan sekali itu diganti frekuensinya. Oh gitu. Ya itu kalau untuk radio gelombang pendek. FM itu ya? Bukan. AM. Shortwave. Bukan. Jadi setengah tahun kan matahari itu di atas kita ya, di atas khatulistiwa. Kemudian setengah tahun di bawah. Itu makanya frekuensinya harus dirubah, entah naik 5 digit atau turun 5 digit. Oke. Untuk yang ini. Jadi ini menarik tadi. Jadi ada radio itu yang membayar pendengarnya. Iya. Saya salah satunya Pak Rudi, mungkin ada teman saya nanti yang itu orang nggak ngerti. Baru ini ketahuan. Ya sehingga tahun 98 ketika dolar dari berapa waktu itu ya
3.000 menjadi 10.000, ya kita dapat apa namanya limpahan rezeki. Ini sebagai salah satu sehingga saya bisa beli sepeda motor waktu itu. Ya. Cuma mendengarkan Ya. ini. Tapi ini yang tadi ada bentuk laporan, ada yang mungkin murni hanya mendengarkan saja. Iya, mendengarkan tapi pakai laporannya dalam bentuk angka. Oh, dengan angka. Dalam bentuk angka, jadi kekuatan sinyalnya kalau penuh ya 5. 4, 3, 2, 1. Kalau 1 itu udah jelek sama sekali. Kemudian ada yang dua, konten analisis. Kayak kita sebagai pengamat hukum misalkan, kemudian melihat sesuatu kasus kayak apa, kemudian mereka menentukan performa penyiarnya kayak apa, intonasi suaranya kayak apa. Oh, ini semacam evaluasi ya. Evaluasi. Tapi itu untuk berkenaan dengan kan perlu ada feedback ya. Nah, jadi gimana cara feedback kita ini memberikan misalnya angka tadi ke? Ada semacam formnya, form khusus ya. Form khusus yang tadi pakai kalau apa kekuatan sinyal itu pakai SINPO. Sinyalnya interference, terus noise itu gangguannya bisa dipakai dari TL. Makanya kalau kita lihat dulu ada sepeda motor lewat, suaranya radio bergetar masuk, nah itu masuk noise. Jadi ada yang pendengar di ya. Ini mungkin jarang yang orang mengerti. Iya, betul. Kalau biasanya yang dibayar itu adalah ketika kita memberikan reportase. Kalau misalkan saya melaporkan untuk Voice of America itu biasanya dengan durasi 3 menit, misalkan sebagai stringer misalnya. Stringer itu pembantu lepas yang di ini. Yang memberikan informasi begitu ya? Kayak laporan reportase itu biasanya 50 US dollar. 50 US dollar untuk durasi 30 menit itu? Bukan 30, 3 menit? Ya. 3 menitan. Oke, jadi dulu sangat menarik ya. Bahkan bisa jadi pencarian lepas Pak ya? Iya. Seperti juga misalkan sekarang konten kreator itu kan juga mengembangkan dari situ. Cuma kalau konten kreator itu tergantung dari viewernya kan, siapa yang menonton dia dapat dari situ. Tetapi kalau stringer itu membantu lepas itu ya sekarang kan kayak jurnalisme rakyat. Namanya kalau di TV kan juga di websitenya itu menerima informasi dari luar itu kan dibayar. Citizen journalism. Berarti itu rakyat bisa saja. Tapi ini Pak, kan ada semacam kalau kita ini melakukan peliputan terhadap informasi-informasi kan ada semacam kode etik Pak ya. Ini kan hampir-hampir saya tidak, atau mungkin karena saya ini memang jarang mendengarkan radio, tapi saya kalau ke kampus sering Pak saya mendengarkan radio Pak. Kan jarang kita mendengar itu ada persoalan yang dihadapi oleh para reporter misalnya, atau para yang menyampaikan informasi melalui radio. Dibandingkan dengan sekarang kan banyak misalnya informasi-informasi itu bisa dipermasalahkan hukum seperti itu. Kalau dulu hampir mungkin tidak ada Pak ya yang mempermasalahkan. Iya, sebenarnya ada kode etik ya. Kode etik termasuk juga ada misalkan kalau di televisi itu ada SPPKSS. Jadi misalnya ketika kita melakukan doorstopping ini mencegat narasumber, itu ada etikanya. Meskipun wartawan itu kadang-kadang teriak ada Pak Jokowi lewat kan, langsung Pak Jokowi bagaimana dengan presiden calon presiden yang akan datang dan sebagainya. Itu tidak boleh sebenarnya. Ada aturannya, semua ada namanya kode etik. Ya kode etik jurnalistik juga ada kode etik penyiarannya juga ada. Ada dia sama juga dengan undang-undang yang dipelajari di Fakultas Hukum itu semuanya ada. Radio ada sendiri, televisi ada sendiri. Beda-beda mereka. Media cetak sendiri. Ya sekarang dinamikanya kalau media itu sudah konvergensi, radio sudah bisa pakai medsos dan sebagainya, maka harus ada cek fakta. Bukan ada cara untuk melakukan cek bahwa
ini benar atau tidak. Cuma sekarang karena medsos itu udah sedemikian banyaknya ya. Bagi contoh, peristiwa yang kemarin itu udah 13 media loh yang mengangkatnya. Oh yang kemarin? Yang pertemuan pendengar itu udah 13 media. Meskipun ada yang ada, kita kan nggak mungkin untuk melacak siapa saja yang menginformasikan ini. Tapi kan sekarang ada model namanya jurnalisme data. Wartawan itu nggak perlu lagi meliput ke tempat lokasi, tetapi cukup mendengar. Dia bisa mendapatkan ya macam-macam kan sumbernya, asalkan kortesinya itu sebenarnya disebutkan ya sebenarnya nggak masalah. Oke. Nah ini Pak, kalau tadi kan berkenaan dengan ini kode etik Pak ya. Kalau misalnya penyiaran kan misalnya melalui TV dan lain sebagainya Pak kan cenderung masih bisa dicegat Pak ya, karena misalnya kita melihat ada tahapan proses yang harus dilaluinya, misalnya editing atau apalah dan lain sebagainya, bahkan ada penanggung jawabnya dan lain sebagainya Pak. Berkenaan dengan radio ini Pak, ini kan langsung juga modelnya Pak ya. Iya, tapi kan sebenarnya ada aturan hukum yang dinamakan waterfall system. Jadi kayak di surat kabar itu ketika ada komplain, artinya berita itu nggak benar karena ada orang yang dirugikan, itu kan bisa mengajukan somasi untuk meralat berita itu pada halaman yang sama. Kalau nggak lolos ya itu naik ke Dewan Pers. Kalau radio bisa juga? Juga sama sebenarnya. Oh bisa juga kena? Iya bisa juga, cuman karena undang-undang penyiaran itu udah 20 tahun nggak pernah dirubah, ya kan? Itu kan ya kalau di DPR itu kalau uangnya kenceng nggak juga undang-undang mau 23 tahun ini untuk ini aja. Iya. Mungkin bahasanya bukan prioritas kali Pak ya. Mungkin perkembangan begitu cepat, tetapi ada juga kan undang-undang yang pokoknya kepentingannya ini langsung tiba-tiba disahkan Pak ya. Betul Pak. Nah sekarang Pak, tantangan yang dirasakan oleh radio saat ini untuk menguatkan eksistensi mereka. Apa tantangan yang paling berat dan apa yang sekarang ini sementara hasil pertemuan kemarin yang perlu dilakukan untuk menguatkan keberadaan radio ini? Ya, harus berani multi platform. Oh, membuka kemungkinan untuk multi platform. Artinya begini, surat kabar kalau dia nggak melakukan online, nggak melakukan konsep-konsep habis juga. Habis. Maka konsepnya sekarang radio itu kan yang mempergunakan media sosial, baik itu WA, kemudian Instagram, kemudian yang kalau itu nggak berani ke sana, itu akan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, dinamika pendengar radio itu sudah berubah. Gaya penyampaian juga harus mengikuti anak muda. Betul. Oleh karenanya ya sekali lagi, kalau kita mengajar, saya itu memberikan, kalau kalian akan menjadi jurnalis, kalian harus siap bisa menulis untuk surat kabar, bisa reportase untuk radio, bisa juga siaran untuk televisi. Kalau nggak kita akan ditinggalkan oleh media tersebut, karena kewajibannya memang begitu. Ini dinamika yang berkembang di komunikasi sekarang juga begitu. Itu kan tentu saja akan mempengaruhi di awal redaksionalnya. Maka redaksi kalau misalkan hanya surat kabar itu namanya newsroomnya 1.0. Kalau dia udah bergerak juga di radio untuk menjadikan satu kesatuan 2.0. Sekarang ini udah masuk ke 4.0. 4 karena ada media yang harus digabungkan di situ. Sehingga ruang redaksinya pun udah dijadikan satu. Ini dinamika yang
dan ini radio ini harus punya antisipasi terhadap dinamika saat ini. Sudah melakukan, maka sapaannya ada misalkan ada case, ada listener, ada system pro dan sebagainya. Sapaannya kan sekarang udah luas. Itulah sebabnya kalau di RRI itu ada Pro 1 sampai Pro 5. Oh ya. Kemudian ada satu untuk Voice of Indonesia untuk siaran luar negeri. Pro 3 itu khusus news, artinya khusus untuk berita. Yang keempat untuk kaitannya dengan kebudayaan dan sebagainya. Kemudian ada yang khusus untuk musik dan sebagainya. Oh, berarti itu sudah dibagi-bagi Pro 1, Pro 2, ya, Pro 3. Itu sebenarnya kan untuk mengantisipasi segmennya tertentu. Kalau kamu suka radio tentang kaitannya dengan berita-berita yang terhangat, ya udah dengarkan Pro 3. Oh gitu. Jadi ya kan pernah ke RRI atau juga misalkan lihat di situs ya. Berarti mereka udah dibagi segmen-segmen tertentunya ya. Nah, ada nggak Pak selama Bapak ini memperhatikan ataupun menjadi bagian pendengar ini Pak, mendengarkan persoalan hukum yang atau yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiaran radio ini Pak? Sebenarnya tergantung dari stasiun yang bersangkutan. Ada yang modelnya kalau misalkan news and talk itu tentu saja tidak hanya politik, tapi setiap ada hukum yang berkembang juga ada kasus-kasus tertentu. Semestinya kasus yang terakhir ya seorang anak belum ber-15 tahun diperkosa beberapa orang, itu juga itu selalu saja diangkat. Ini itulah sebabnya kalau di redaksi itu sebelum diterjunkan untuk meliput itu dari trending topiknya hari ini apa. Baru kemudian Tapi ada nggak Pak batasan-batasan itu bahwa ini tidak boleh, misalnya khawatirnya menimbulkan yang namanya pencemaran nama baik atau dan lain sebagainya? Ya jelas ya. Biasanya kan kalau misalkan reportase itu melakukan talk show, baik itu live di studio maupun juga mengundang narasumber. Itu kalau jawabannya dari narasumber itu sudah ini kan biasanya, ya maaf kami udah tahu maksudnya. Oh iya. Ya kan seringkali mendengar itu. Salah satu cara untuk. Oke, baik Pak. Nah, selain beliau ini adalah pendengar radio dan bahkan kita mendengar tadi itu, ternyata kita baru tahu juga bahwa mendengarkan radio itu dibayar juga. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu ya. Tapi ini ada nggak syarat-syaratnya itu Pak? Enggak, biasanya mereka membuka bulan April. Oh gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih. Kalau di NHK kan tergantung dari sistem di negara tersebut yang karena masing-masing negara itu kan konteksnya berbeda. Untuk membuka peluang-peluang tersebut. Iya, oke baik. Nah, di samping beliau adalah kalau menurut saya pendengar sejati ya, pendengar sejati radio. Beliau ini kan dosen juga, banyak mengajarkan tentang broadcasting Pak ya. Mungkin bisa juga sedikit kita ini diberikan pemahaman tentang karena kita ini kebetulan bahagian dari media yang mencoba untuk menguatkan edukasi kita berkenaan dengan persiapan-persiapan, mungkin bagaimana cara untuk mempersiapkan sebuah tema atau kegiatan penyiaran yang baik Pak? Ya, kalau dari segi manajemen itu untuk memproduksi suatu program apapun juga, entah berita, non-berita itu bisa entertain, bisa macam-macam. Itu harus ada tahapan mulai dari praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi. Ya kalau praproduksi mulai dari penggalian ide, mempersiapkan skripnya dan sebagainya, kemudian diproduksi sampai kemudian dipasca. Kalau ini pakai model PNA. Jadi untuk ngeditnya, full edit.
Ini kita ini semacam ada program sendiri untuk pengeditan itu Pak. Tapi kita ini sangat minim untuk editnya karena kan ya kalau pembicaraan kita itu ya tidak ada yang persoalan ya misalnya bisa mencemarkan nama baik orang atau salah data, biasanya itu kita lolos. Tapi kalau misalnya ada yang kita anggap ini bisa menimbulkan efek, biasanya kita cut seperti itu. Mengkat kayak begini kan udah gampang. Kalau dulu kan harus pakai pita reel itu kita mesti ketok sambung lagi. Sekarang program-program dari situ kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi komparasi. Selain itu karena saya memberikan masukan dari stasiun radio untuk berkembang, saya pernah diundang ke Singapura, Korea, ke Belanda untuk studi, kemudian ke Cina dan sebagainya. Itu untuk studi komparasi tentang radio, Pak? Ya, salah satunya itu, tapi mereka biasanya dalam tanda petik melalui sayembara. Malah kalau untuk awalnya mengundang secara ini kan proseduralnya agak ribet, tetapi kalau itu mempergunakan misalkan Pak Sunu menggunakan sayembara tentang buah yang indah, harus bertemu dengan gubernur di sana dan sebagainya. Itu kan paling gampang gitu, mempergunakan momen pariwisata untuk sebenarnya sana, tetapi di sana juga mempunyai kewajiban untuk melakukan reportase dan sebagainya. Untuk melakukan studi banding, bagaimana melihat studinya di era keterbukaan kayak begini itu, kalau radio di Korea kayak apa, radio di Belanda kayak apa dan sebagainya. Wah, ini luar biasa ya, para perennials. Kita melihat beliau ini ternyata kalau saya melihat ya bahwa ketika kita konsentrasi kemudian tekun terhadap satu bidang itu bisa membawa banyak dampak terhadap kita. Ini kalau kita sederhananya tadi dengan radio itu beliau ini bisa keliling dunia. Ya, saya pernah beberapa kali diwawancara majalah Tempo gitu. Iya. Orang mendengarkan radio bisa. Ya itu kan saya ada salah satu gampang untuk membuat headline agar orang bisa membaca. Iya. Nah, itu kan juga penting itu, juga. Ya, itu kan masuk manajemen yang dilakukan oleh media untuk menggait pembaca, pendengarnya dan sebagainya. Dari unsur itu misalkan pendengar radio jadi dosen perguruan tinggi misalnya, kan juga orang mau mengetahui. Ternyata ada trik-trik tertentu. Dan satu yang saya biasa gabungkan itu dengan korespondensi. Selain mendengarkan radio merupakan hobi dan menghasilkan duit, membaca, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk keluar negeri. Iya. Korespondensi itu surat menyurat. Sebelum COVID jauh ya. Iya. Hampir semua beberapa kepala negara itu saya pernah melakukan korespondensi. Lucunya Mas. Iya. Di beberapa presiden kepala negara yang saya lakukan korespondensi untuk meminta foto dan lengkap dengan tanda tangannya. Iya. Itu semuanya tumbang karena kudeta. Oh gitu. Iya, Anwar Sadat, Shah Iran, Presiden Korea Selatan Pak Tuhi, Presiden Marcos. Itu saya punya foto lengkap dan tanda tangannya. Kok bisa? Kalau saya begini, paling gampang itu misalkan Presiden Jokowi, Istana Pilis Jakarta, itu mesti nyampe kalau dulu. Mesti nyampe. Tapi kalau sekarang kan biaya pengiriman udah banyak, orang jarang mengirim surat dan sebagainya. Mana foto yang ini? Ya pokoknya kalau kita nggak tahu di mana nama istananya, ya itu aja. Presiden Pilis sudah. Wah, luar biasa. Ternyata banyak koleksi foto dan tanda tangan para pemimpin negara juga, Bapak. Iya, ini sebagai salah satu. Ya sekedar apa namanya? Ya kalau kegemaran dan kesenangan itu, Pak ya. Ya kayak kalau ngajar itu kan juga, saya ngajar di beberapa universitas itu kayak saya memang untuk berbagi.
Iya, Makanya bisa di universitas yang iya, nomor 1 di Indonesia. iya, Bisa juga yang universitas paling kecil, iya, yang mungkin honornya saya sebutkan iya, untuk beli minuman aja, untuk beli kopi iya. di sini, Kopi Ameng Pak ya. Aming atau kopi Asiang itu. Asiang ya. Tapi juga sama paling. Ya, kesenangan itu Pak ya, kesenangan berbagi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada ketekunan, perlu ada kesenangan dalam setiap langkah kita itu membuat kita lebih mudah Pak ya. Kemudian saya kira itu bisa memunculkan banyak manfaat. Nah, mungkin terakhir ini Pak, ini apa pesan Bapak kepada generasi muda kita ini supaya mereka ini ya punya perhatian terhadap radio atau mungkin ada hal yang lainnya yang Bapak ingin sampaikan untuk menyemangati generasi kita bahwa apapun yang kita lakukan selama ada kesenangan dan lain sebagainya, hobi dan lain sebagainya itu bisa membuat banyak manfaat dan bisa berkontribusi dalam kemajuan kita. Silakan Pak. Simpel saja, ayo mendengar radio karena di situ kita bisa belajar untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Karena di radio itu ada fungsi bisa menghibur, bisa memberikan informasi, bisa juga untuk melakukan kontrol sosial. Mendengarkan radio itu enak, tetapi juga bisa menghasilkan nilai tambah. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kata kuncinya ini unik nih. Saya kira di antara pemateri kita yang hadir di sini ini beliau saya kira salah satu yang paling unik. Jadi salah satu pesan dari beliau itu adalah ketika Anda ingin menguatkan diri, silakan dengarkan radio. Karena hampir setiap kebutuhan Anda, apa yang bisa Anda ingin cari itu ada di radio. Ya, seperti itu Pak ya. Dan bahkan itu bisa memunculkan dampak yang lain, termasuk tadi itu adalah bisa berpendapatan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu yang agak sedikit ini Pak, menarik dan saya kira jarang orang yang tahu itu bahwa ternyata mendengarkan radio itu bisa dibayar. Kalau kita sekarang kan ya ada ini kita nonton YouTube orang kan yang kena yang dapatkan uangnya itu kan yang punya akun itu. Kita yang penonton ini kadang-kadang tidak dapat apa-apa kecuali informasi misalnya kalau kita butuhkan. Ternyata kalau di radio itu justru pendengarnya yang dibayar dan bisa ya jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga bisa mengajar banyak di perguruan tinggi dengan pengalaman beliau. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Herbert Sunu Budiharjo. Sama. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kemudian tetap banyak memberikan manfaat kepada generasi kita, berbagi ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan kembali ke Bapak kemana ini Pak, ke Jakarta ya Pak ya? Besok pagi. Oh, besok ya, bisa kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan sehat dan selamat sampai tujuan. Terima kasih, salam sehat juga untuk teman-teman pecinta podcast Perennial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perennial.